Apa yang kita lakukan di analisis kompetensi yaitu mengidentifikasi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan diukur dalam penilaian. Kemudian susun kisi-kisi soal dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti jenjang kognitif, tipe soal, dan bobot soal. Kemudian menulis soal. Setelah kisi-kisi tersusun, buatlah soal yang sesuai dengan kisi-kisi dan mengukur kompetensi peserta didik. Kemudian selanjutnya merumuskan kisi-kisi, identifikasi. Sebenarnya di sini alur tujuan pembelajaran atau ATP yang kita kenal sekarang. Kemudian tentukan indikator, kemudian susun kisi-kisinya. Pastikan kisi-kisi telah sesuai dengan kompetensi yang diukur. Manfaat apa sih manfaatnya kisi-kisi soal? Yang pertama, konsisten. Kisi-kisi memastikan bahwa soal mencakup seluruh kompetensi yang diharapkan. Kemudian validitas. Soal yang disusun berdasarkan kisi-kisi memiliki validitas yang tinggi. Kemudian yang terakhir, objektivitas. Penggunaan kisi-kisi meningkatkan objektivitas dalam penilaian. Jadi itu sekelumit tentang bagaimana sih kisi-kisi soal itu. Kemudian bagaimana formatnya, terserah Bapak Ibu. Kebetulan ini sudah dibuat sama Umi Zakia dan teman, mungkin ada yang sudah membuat juga, boleh kita pakai format yang sudah ada. Ini ada nomor, kemudian alur tujuan pembelajarannya, materi pokok, indikator, bentuk soal, nomor soal, bobot soal, dan keterangannya. Kemudian analisis hasil ulangan. Analisis hasil ulangan. Ya, kemudian bagaimana menentukan skor? Bapak Ibu di sini skornya 100 totalnya. Jadi satu soal 20 terdiri dari 5 soal, bentuk soalnya esai. Jadi ada 100. Jumlah skor bagaimana ketercapaiannya? Ya sesuai dengan KKTP yang kita punya. Kemudian ya, kemudian tidak. Tinggal dicentang. Ini skor soal Bapak Ibu yang 20 ini. Yang ini nomor soal 1, 2, 3, 4. Ini soal esainya. Kalau soal pilihan gandanya tinggal ditambahin saja. Ya kebetulan Pak, saya buat sama dulu ini biar gampang. Jadi boleh berbeda tergantung Bapak Ibu kualitas soalnya. Apakah dia sulit, sedang, dan mudah. Tergantung Bapak Ibu. Jadi ini nama siswa ditulis di sini berapa nilainya untuk soal yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Setelah ini, setelah analisis bagaimana hasilnya Bapak Ibu, kita contohkan di sini banyak siswa seluruhnya 34. Jumlah yang tuntas 30. Secara klasikal kita mendapatkan misalnya nilai 88,2. Kesimpulannya, yang mana yang perlu kita lakukan penilaian dari soal itu? Mungkin bisa soal nomor 5. Kenapa soal nomor 5 Bapak Ibu? Karena ketuntasan di soal nomor 5 itu kurang dari yang kita targetkan. Kemudian siapa saja yang remedial ataupun yang butuh penilaian, kita tulis di sini. Mungkin Irwansyah, Muhammad Baktian, Sutejo, dan sebagainya. Setelah itu kita berikan keterangan daya serap per orang atau seorang siswa disebut tuntas apabila telah mencapai skor 80. Ya. Dan seterusnya. Kemudian program perbaikan ataupun pengayaan, boleh yang lain juga boleh modelnya. Kemudian mata pelajaran kelas, materi pokok, kemudian atau submaterinya. Materi apa di soal nomor 5 itu yang perlu diperbaiki. Kemudian kita tulis hasilnya.
Iwasa 75, sesudah di remedial 80. Nah ini yang akan kita minta nanti Bapak Ibu. Kalau perlu nanti di 2 minggu terakhir ini, supaya nggak keburu-buru temannya mengisi dem. Ya.